mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Agus. Perkenalkan, nama saya Naswa. Perkenalkan, nama saya Madina. Perkenalkan, nama saya Erlina. Ini saya Agus akan membacakan Mentari 1 hingga titik 1. Memahami proses perusahaan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Setiap negara pasti memiliki suatu hukum yang mengatur kehidupan warga negara. Mentari 2 hingga Mentari 2.2.a. Penitakan Pancasila Undang-Undang Dasar penelitian Pancasila Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Hari Soekarno, pembentuk sebuah panitia kecil yang bertugas kasus merumuskan isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia ini terdiri dari 7 anggota yang memproses Di sini saya Sanjaya akan membacakan materi 1A 2B. B. Panitia Pembelaan Tanah Air. Menentukan peran panitia kecil bukanlah satu-satunya yang perumusan UUD NRI tahun 1945. Terdapat peran penting lainnya yang ikut berkontribusi menyumbangkan gagasan panitia pembelaan tanah air. Materi 1A 2C. C. Panitia Keuangan dan Perekonomian. Panitia Keuangan dan Perekonomian adalah salah satu panitia yang dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Panitia ini bertugas untuk merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan ekonomi serta keuangan negara Indonesia. Materi 1A 3. Pengesahan UUD NRI tahun 1945. Setelah BPUPK menyelesaikan tugasnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk untuk mengatur segala hal terkait kemerdekaan. PPKI dirancang oleh Komando Militer Tertinggi Jepang dalam sebuah pertemuan rahasia di Lok Pemolera, Saigon, Vietnam Selatan pada 7 Agustus 1945 dalam usaha memerdekakan Indonesia. Di sini saya Naswa akan membacakan materi 1A4, yaitu amandemen UUD NRI tahun 1945. Secara etimologis, amandemen berasal dari bahasa Latin amander, yang artinya mencabut sesuatu yang cacat atau mengoreksi. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan diikuti pengesahan UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga kini UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi telah mengalami beberapa perubahan. Materi 2B1. B. Fungsi dan kedudukan UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 mempunyai karakteristik atau sifat dasar yang mempengaruhi konstitusi suatu negara. Sifat-sifat ini mencerminkan ciri-ciri pentingnya menentukan sifat dasar dan operasi dari sebuah dokumen konstitusi atau hukum dasar negara. Lalu materi 2B2. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia. UUD NRI tahun 1945 menempati posisi yang sangat istimewa sebagai hukum dasar atau konstitusi tertinggi di Indonesia. UUD NRI tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat kuat. Materi 3 C 2,1,2 nilai-nilai dan prinsip UUD 1945 dan Pancasila telah diwariskan dan telah menjadi kesepakatan seluruh rakyat seperti proklamasi kemerdekaan, 5 sila dan dalam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kan berapa? 3 apa? Itu lagi.
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kesimpulan, UUD 1945 mengatur penyelenggaraan negara, termasuk perjanjian internasional. UUD 1945 memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. UUD 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, bukan hukum biasa. UUD 1945 berisi prinsip pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. UUD 1945 berisi susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. UUD 1945 berisi hak asasi manusia dan hak sipil. Sekian dan terima kasih. Maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.